Pria itu sengaja memberikan kotak kue hanya kepada adik perempuan pacarnya. Alasannya, ia merasa pacarnya sudah tidak lagi peduli kepadanya seperti dulu. Sementara itu, sang adik memang ingin mempermalukan kakaknya di depan semua orang. Dengan berpura-pura ketakutan, ia berkata, "Kak, kamu saja yang makan. Tolong jangan pukul aku." Namun, kakak perempuan itu sama sekali tidak terpancing oleh akalnya. Dengan tenang, ia berkata, "Dia bukan pacarku lagi, jadi tidak ada alasan bagiku untuk marah." Mendengar itu, sang adik sangat terkejut. Sejak insiden ketika kakaknya melompat ke sungai, kakaknya memang telah berubah total. Sebenarnya, tubuh kakaknya kini ditempati oleh jiwa lain, seorang gadis yang berasal dari dunia lain dan terlahir kembali dalam tubuh tersebut. Begitu bertemu pria itu dalam kencan buta, semua ingatan pemilik asli tubuh itu langsung mengalir ke dalam pikirannya. Ia mengetahui bahwa di masa depan, ia akan menikah dengan pria tersebut. Namun setelah menikah, pria itu justru akan membencinya, terus-menerus menghina dan menyakitinya, hingga akhirnya ia menjadi gila dan kehilangan nyawanya. Ia tidak ingin mengulangi masa depan yang tragis itu. Karena itulah, saat itu juga ia membatalkan pertunangan mereka dan menyerahkan pria tersebut kepada adik perempuannya. Setelah itu, ia mengumumkan kepada kedua orang tuanya, "Aku akan pergi ke New York untuk kuliah." Pria itu sama sekali tidak percaya dengan keputusannya. Namun demi menghormati orang tua gadis itu, ia setuju membawa kedua kakak beradik tersebut ke New York. Saat mereka berdua keluar, pandangannya pertama kali tertuju pada sang kakak. Namun demi menyembunyikan rasa gugupnya, ia sengaja mengabaikannya dan malah tersenyum sambil mengobrol dengan sang adik. Ia bahkan membukakan pintu mobil khusus untuknya. Melihat perlakuan itu, sang adik semakin terpesona. Sebaliknya, sang kakak sama sekali tidak peduli. Ia hanya masuk ke mobil, menyandarkan kepala di kursinya, lalu tertidur. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di rumah pria itu di New York. Sang adik memandangi setiap sudut rumah dengan penuh kekaguman. Sementara itu, sang kakak lebih dulu memberi salam hormat kepada para orang tua di rumah tersebut. Dengan senyum sopan, ia berkata, "Terima kasih banyak telah mengizinkan saya tinggal di sini selama masa kuliah nanti. Saya mungkin akan merepotkan Anda semua." Setelah itu, ia mengeluarkan daun teh yang ditanam di kampung halamannya sebagai hadiah untuk nenek dan ayah pria tersebut. Sayangnya, para orang tua di rumah itu sama sekali tidak terkesan. Mereka mengira ia hanya berusaha mengambil hati keluarga. Ditambah lagi, prestasi akademiknya tidak terlalu baik, sehingga mereka memandangnya dengan rendah. Mereka hanya menyiapkan hadiah penyambutan untuk sang adik. Dengan berpura-pura polos, adiknya bertanya, "Nenek, kalau untuk kakak hadiahnya apa?" Sang kakak hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku datang ke sini untuk belajar, bukan untuk menikah." Malam itu, sang nenek menyiapkan kamar yang nyaman khusus untuk adiknya, sedangkan sang kakak disuruh tinggal di kamar pembantu. Meski begitu, ia tidak mengeluh sedikit pun. Bahkan mulai keesokan harinya, ia langsung membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Melihat hal itu, sang adik juga berpura-pura ingin membantu. Namun nenek segera menghentikannya. "Kakimu masih terluka, kamu harus beristirahat." Mendengar itu, sang adik dengan senang hati naik ke kamarnya. Keesokan paginya, pria itu tanpa sengaja mendengar percakapan antara sang kakak dan seorang pembantu. Dari situlah ia mengetahui bahwa gadis itu sudah berangkat bekerja sejak pagi-pagi sekali. Di sisi lain, sang adik diam-diam merasa senang melihat kakaknya meninggalkan rumah. Namun tak lama kemudian, wajahnya langsung berubah ketika mengetahui bahwa kakaknya bekerja di rumah kepala sekolah. Ia mulai khawatir kalau semua itu memang dilakukan dengan sengaja. Ia takut kakaknya sedang berusaha memikat putra kepala sekolah. Karena rasa takut itu, ia segera menyebarkan rumor bohong kepada semua orang. "Kakakku sama sekali tidak bisa memasak." Lalu ia menambahkan dengan meyakinkan, "Suatu kali dia pernah memasak dan seluruh keluargaku sampai harus masuk rumah sakit karena makanannya." Bersambung di part 2. Jangan lupa like dan subscribe.